Douqi yang dingin di dalam tubuh Bing He sama sekali tidak berdaya melawan kekuatan tersembunyi dari api surgawi ini. Suara Cici terdengar saat Douqi menghilang dengan menyedihkan. Kurang ajar, aliran Douqi yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan Bing He memuntahkan seteguk darah segar. Segera dia mengatupkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan semua Douqi di dalam tubuhnya. Setelah itu, Douqi dengan cepat menggumpal di tangannya. Semakin banyak Douqi sedingin es terkumpul. Orang bisa melihat lapisan es tebal terbentuk di tangan Bing He. Es ini sangat bening, tampak seperti es. Selain itu, ada garis seperti ular di atas es yang bergoyang-goyang seperti hidup. Lengan ular es. Wajah Bing He menjadi merah padam ketika raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Udara dingin di sekitar Bing langsung melonjak setelah raungannya terdengar. Kekuatan di lengannya juga meningkat beberapa kali lipat saat ini terjadi. BJG kecil, terima pukulan dariku jika kau punya nyali. Mata Bing He dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat wajahnya memerah. Teriakan marah terdengar sebelum dia melemparkan pukulannya ke depan. Orang bisa melihat udara di sekitarnya dengan cepat menggumpal menjadi banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin ini menyebabkan uap air di udara berubah menjadi es batu. Udara dingin yang mengejutkan itu menyerbu. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Api hijau giok menyembur keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu, api itu berkumpul di tangan kanannya dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa tarikan napas, api itu telah menggumpal menjadi serigala api hijau giok berukuran setengah kaki. Xiaoyan tidak ragu lagi setelah serigala api terbentuk. Dia melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api itu meraung seperti gelombang air yang bergulung-gulung di kepalan tangan Xiaoyan. Suhu yang menakutkan itu menguapkan udara dingin yang datang. Setelah itu, serigala itu bertabrakan dengan keras dengan lengan Bing He di saat berikutnya. Gelombang udara berhamburan kemana-mana dalam bentuk cincin setelah keduanya bertabrakan. Batu-batu besar di sekitarnya mengeluarkan suara retakan dan membentuk banyak retakan dengan suara retakan. Tabrakan ini hanya berlangsung sesaat sebelum Bing He mendapati es di tangannya mencair dengan cepat sambil berekspresi terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kebuntuan di antara kedua belah pihak. Kekuatan di lengannya melonjak. Kekuatan lain sekali lagi muncul. Akhirnya, kekuatan itu memecah es di tangan Bing He. Pecahan-pecahan es berhamburan ke segala arah. Wajah Bing He pucat pasi saat menghadapi pukulan berat ini. Langkah kakinya cepat-cepat mundur. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras dengan sebuah batu besar. Seteguk darah segar pun keluar. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa seorang Dozong bintang 1 dapat melepaskan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Saat Bing He berusaha berdiri lagi, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Jari-jari kakinya menekan dahinya dengan lembut, menyebabkan seluruh tubuh Bing He langsung menegang. Orang-orang dari lembah sungai es hanya berada di level ini. Ekspresi Bing He berubah pucat, tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia berani membuat gerakan yang tidak biasa sekecil apapun, kepalanya akan hancur berkeping-keping dengan suara bang, tampak seperti semangka yang jatuh ke tanah. Tubuh Bing He mempertahankan posenya seolah hendak berdiri. Dia menelan ludah. Sesaat kemudian, dia berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak. Jika kau membunuhku, wilayah pil ini tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Xiaoyan menatap wajah Bing He yang pucat pasi dari atas. Namun dia hanya tertawa dan berkata, "Karena aku sudah campur tangan, tentu saja aku tidak takut dengan lembah sungai es milikmu." Nada bicaramu sungguh arogan. Jangan kira kau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual Daozong bintang 8 dan boneka. Kekuatanku hanya berada di antara yang terlemah di antara para tetua lembah sungai es. Selain itu, bahkan Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Jika para ahli sejati dari lembah sungai esku muncul, ibu kota yang kau banggakan akan segera menjadi tidak layak disebut. Meskipun Bing merasakan situasinya sedikit salah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, dia masih tanpa sadar tertawa dingin. Xiaoyan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga merupakan salah satu dari 3 lembah. Kemungkinan besar kekuatannya tidak lebih lemah dari lembah api terbakar. Hanya tetua ketiga lembah api terbakar saja yang memiliki kekuatan Daozong bintang 8. Tetua kedua itu telah mencapai puncak kelas Daozong. Tentu saja, orang yang paling menakutkan tentu saja Tang Zhen dari lembah api terbakar.
Bahkan dengan penglihatan Xiaoyan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Zhen dengan kata-kata mengerikan. Meskipun sangat sulit bagi Xiaoyan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Daozun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Zhen pasti lebih kuat dari Lei Zunze dari Pavilion Petir Angin karena lembah api terbakar memiliki kekuatan seperti itu. Lembah sungai es yang setara dengannya pasti tidak akan lebih lemah. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke wilayah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh lembah sungai es setelah menyelamatkan Xiaoyi. Namun, dengan karakter Xiaoyan, apakah dia akan meninggalkan Xiaoyi hanya karena kekuatan lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah seorang douje kecil yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan douji, dia sudah berani menentang makhluk agung Kekaisaran Jiama. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang. Bing He melihat kesunyian Xiaoyan dan berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, "Jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita racun yang menyedihkan itu ke lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakatmu, kamu pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kita senang mengenal para ahli dari seluruh tempat." Kata-kata Bing He baru saja terdengar ketika dia melihat wajah Xiaoyan perlahan berubah muram. Tiba-tiba, hawa dingin muncul di dalam hatinya. Tangannya menghantam tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan kekuatan pendorong. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya menendang dengan cara seperti kilat. Kakinya menghantam tubuh Bing He dengan kejam. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah itu, dia menghantam batu besar dengan keras. Suara tulang retak samar-samar terdengar. Tetesan keringat dingin terus mengalir ke dahi Bing He saat ia perlahan berguling turun dari batu besar. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan ganas. Ia meraung marah. "Bajingan kecil, cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu hari ini." Raungan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Sosok itu langsung menghantam batu besar di sampingnya. Seteguk darah segar pun keluar. Setelah itu sosok ini perlahan berguling seperti mayat, tampak seperti tumpukan lumpur. Bing He buru-buru menoleh dan keterkejutan langsung terlihat di matanya. Dia bisa melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Napasnya sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Sungguh merepotkan tanpa tubuh. Sungguh menyebalkan hanya berurusan dengan seorang Douzong. Sosok tua perlahan muncul di samping Xiaoyan. Orang ini tentu saja Tianhuo Zunze. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa. "Aku benar-benar bersenang-senang menghajarnya. Namun, kamu dapat yakin bahwa aku yang tua memastikan bahwa dia masih memiliki napas tersisa." Xiaoyan mengangguk. Ia berkata dengan lembut, "Tuan Tua Yao, Anda dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih sudah beres. Kemungkinan besar Anda akan segera dapat memiliki tubuh lagi." Kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tianhuo Zunze ketika dia mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, sepertinya hari itu tidak akan lama lagi. "Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan. Haha, penglihatanku yang dulu masih bagus." Kilatan segera muncul di mata Bing He ketika mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. "Tetua ini, lembah sungai es kami mengkhususkan diri dalam memurnikan tubuh. Selain itu, tubuh yang kami ciptakan akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah sungai es saya melakukan satu tugas, Anda akan dapat memperolehnya secara gratis." Senyum di wajah Xiaoyan menghilang. Niat membunuh yang pekat dan dingin perlahan muncul di matanya. Tianhuo Zunze juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiaoyan. Senyum aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke Bing He, menundukkan tubuhnya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, "Melakukan apa? Kita bisa membicarakannya. Bantu lembah sungai es menangkap wanita racun yang menyedihkan. Lembah sungai es milikku dapat membantumu memurnikan tubuh yang akan sangat memuaskanmu." Kegembiraan liar membuncah di mata Bing He saat mendengar ini. Tianhuo Zunze mengangguk pelan. Setelah itu, tangannya dengan lembut bergerak ke leher Bing He. Ia juga merasakannya tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya langsung terbuka.
Ia melemparkan telapak tangan ke arah Tian Huo Zunze di depannya. Angin dari telapak tangan belum mencapai Tian Huo Zunze ketika ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba mengerahkan sedikit kekuatan, dan leher Bing He patah di tengah suara retakan. Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan yang tidak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tian Huo Zunze secara acak melemparkan Bing He yang sedingin es sebelum menoleh ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan nada samar. Xiaoyan diam-diam mengendurkan tinjunya yang terkepal erat. Ia mengangguk kepada Tian Huo Zunze, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih atas pengingatmu, Tuan Yao. Pertarungan di sisi lain juga seharusnya sudah berakhir." Cahaya perak segera keluar dari aliran sungai gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu, cahaya itu muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tangan boneka iblis bumi memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah. Ketika dia melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He dengan leher patah, kekejaman segera keluar dari matanya. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil berkata dengan suara serak, "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiaoyan tersenyum tipis. Ia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu matanya beralih ke para murid dari lembah sungai es. Ia memerintahkan, "Bunuh mereka, jangan biarkan seorang pun hidup." Boneka iblis bumi segera melesat keluar saat kata-kata ini terdengar. Boneka itu menyerbu ke dalam kelompok murid lembah sungai es seperti seekor harimau yang ganas. Seketika banyak teriakan menyedihkan terdengar dari tepi sungai pegunungan ini. Di bawah kekuatan dahsyat boneka iblis bumi ini, hanya 4 dari murid lembah sungai es ini yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada boneka iblis bumi. Mereka semua tertangkap setelah pengejaran singkat. Setelah itu, mereka tumbang seperti gandum di tangan boneka iblis bumi. Boneka iblis bumi yang diselimuti bau darah akhirnya kembali setelah membunuh semua murid lembah sungai es dalam waktu yang sangat singkat. Avatar spiritual Xiaoyan juga kembali bersamanya. Xiaoyan mengembalikan avatar spiritual itu ke antara kedua alisnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Bing Fu yang gemetar dan tersenyum sambil berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." Mata Bing Fu menatap Xiaoyan dengan ganas. Dia tidak menyangka Xiaoyan begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. BJG kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang telah terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja. Beberapa saat kemudian, kau akan menjadi target buruan lembah sungai es. Pada saat itu tidak akan ada satupun tempat yang bisa kau sembunyikan di wilayah Pil. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia menekuk jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu, api itu ditekan dengan lembut di bahu Bing Fu. Gelombang suara cici segera terdengar dari tempat jari-jari Xiaoyan mendarat. Wajah Bing Fu juga berubah karena rasa sakit yang hebat. "Aku ingin tahu apa itu kekuatan Zun Es yang kau sebutkan sebelumnya." Xiaoyan menarik jarinya setelah melihat wajah Bing Fu yang terdistorsi dan menuntut jawaban. Mata Bing Fu tampak ganas. Dia sama sekali mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tampak acuh tak acuh. Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa mengatakan apapun. Asap putih mengepul dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi sangat buas karena rasa sakit yang luar biasa. Xiaoyan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh menuntut, "Bicaralah." Napas Bing Fu menjadi tidak teratur. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak, "Kekuatan es Zun adalah douci unik dari lembah sungai es milikku. Seseorang harus mencapai kelas dozong untuk membuatnya. Jika kekuatan es Zun ini memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana cara membatalkannya? Tidak ada cara untuk membatalkannya kecuali kau meminta kepala lembah sungai esku untuk melakukannya sendiri. Namun, aku rasa kau tidak mampu melakukannya." Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Tatapan mata Xiaoyan berubah dingin. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit kepada Tian Huo Zunze. Setelah itu dia berbalik dan berjalan pergi. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika dia mendengar suara tulang retak dari belakang. "Ini adalah jiwa mereka. Jagalah mereka." Xiaoyan meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya. Dia meliriknya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke arah Dokter Peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan hatinya sakit ketika melihat wajah pucat pasinya. Dia berkata dengan lembut,
Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi apa yang disebut kekuatan Zun Es. Xiaoyi mengangguk pelan. Matanya yang cantik menatap pemuda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia tampaknya akan menyusulnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya, meraih pinggang mungil Xiaoyi. Setelah itu, ia mengambil boneka iblis bumi untuk membawa Xinlan yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan ia dengan cepat bergegas menuju wilayah yang lebih dalam dari aliran Dewa Jatuh. Lingkungan sekitar aliran sungai pegunungan ini langsung menjadi sunyi setelah kelompok Xiaoyan pergi. Hanya mayat-mayat dan darah segar di mana-mana yang menunjukkan pertempuran sengit yang telah terjadi di tempat ini sebelumnya.